Selamat pagi, siang, dan malam untuk kita semua. Saya Davin Dawati dari kelas TIA dan bersama teman saya. Si Penenwarta dari kelas TIA 24 juga. Dan hari ini kita akan melakukan podcast untuk membahas vektor dan matriks. Ya betul, kita akan membahas tentang dua materi itu lewat podcast kita kali ini. Mari kita mulai. Oke, yang Pertama yang akan kita bahas itu adalah Bang Sepet? apa itu vektor? Nah, jadi vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah dan panjang, tetapi tidak mempunyai posisi tetap. Namun, vektor ditulis dengan huruf non-kapital atau huruf kecil. Oke, kita akan ke soal selanjutnya lah ya. Apa itu koordinat titik dalam vektor ya? Jadi, koordinat titik dalam vektor itu adalah representasi angka yang menunjukkan lokasi di titik grafik. Kemudian, dia diukur atau digambarkan sepanjang sumbu-sumbu dalam suatu sistem koordinat. Boleh. Dalam sistem koordinat, Cartesius dinyatakan sebagai grafik koordinat yang terdiri dari bilangan terurut, yaitu X dan Y. Boleh tolong tunjukin nggak sih gambarnya? Bagaimana tuh gambar grafiknya tentang koordinat titik itu? Cemana? Kira-kira? Boleh dibuka itu apanya? Papan tulisnya? Agar kita bisa tahu juga ya kan bagaimana cara gambar koordinatnya. Baik. Oke, boleh tolong gambarkan koordinat titiknya? Oke. Gambarnya seperti ini ya. Sebentar. Oke, begini. Berarti dia ada X dan Y gitu lah ya, ibaratnya. Nah, ini Y, ini S. Berarti dia ada terdiri dari angka-angka juga lah ya. Kayak 0, min 1, min 2, min 3 sampai seterusnya. Ya, Oke, cukup dipahami sih pada bagian itu. baik. Mari kita ke soal selanjutnya lah ya. Boleh dimatiin dulu tuh papannya, biar yang lain bisa lihat juga ya kan. Apa sih perbedaan antara koordinat titik dan dengan vektor? Nah, untuk koordinat itu memiliki sebuah titik koordinat. Contoh titik A yaitu 3,4 hanya menunjukkan suatu posisi di bidang koordinat. Jika koordinat memiliki dua titik, maka tidak bisa menjumlahkan atau mengurangkannya secara langsung. Jadi untuk bagian vektor itu dapat dipindahkan di seluruh ruang dan vektor dapat melakukan operasi itu seperti penjumlahan serta pengurangan vektor serta geometris ketika menjumlahkan dua vektor, maka menjumlahkan dua perpindahan. Jadi menurutmu perbedaannya gimana? Kalau menurut pendapatmu lah ya, perbedaan kedua ini gimana? Nah, kalau untuk koordinat titik itu hanya menunjukkan suatu posisi saja di bidang koordinat. Oh ya, betul bisa juga. Kalau dia memiliki dua titik, maka tidak bisa menjumlahkannya dan mengurangkannya secara langsung. Tapi kalau untuk vektor, dia dapat dipindahkan di seluruh ruang dan vektor juga dapat melakukan perhitungan seperti penjumlahan serta pengurangan vektor secara geometris. Oke, cukup paham sih buat
pada itu. Kemudian aku ada soal sih, mau menaikkan soal ini lebih tepatnya. Bagaimana cara menjumlahkan dalam vektor? Ini aku berikan contoh soalnya lah ya. Akan kubuka papan tulisnya dulu. Oke. Terdapat mohon maaf agak ngelek. Iya. A sama dengan 3 dan 4 dan B 0 dan 4. Bagaimana cara menjumlahkan pada soal tersebut? Kira-kira. Agar yang lain tahu juga cara menjumlahkannya. Nah, jadi untuk menjumlahkannya itu tinggal kita A tambah B. Jadi 3 tambah 0, 0 tambah 4. Tolong ditulis dong, Bung Davin, Oke. agar yang lain juga tahu ya kan. Jadi itu kan apa? Tadi soalnya kan A tambah B sama dengan 3, 0 sama 0, 4 ya. Iya, Kita tinggal jumlahkan saja. Misalnya seperti ini. Kan ini A tambah B. besar kali tulisannya. Jadi A-nya itu adalah 3 tambah 0. A-nya 3 dan 0. Iya, 3 dan 0. B-nya itu adalah 0 dan 4. Nah, di sini kita tinggal jumlahin saja. 3 tambah 0 dan 0 tambah 4. Jadi hasilnya itu adalah 3 Dan 4. 3 dan 4 berarti lah ya. Nah, betul. Oke, saya akan mengkasih caranya lah ya, lebih tepatnya. Mungkin menurut saya begini sih. Boleh ditambahkan ya. Kan 3 ini tambah bersifat umum ini. 3 tambah 0 tambah 4. Terus A tambah B sama dengan 3 tambah 0 tambah 4. Anggap ini 4 lah ya. Habis itu jawabannya untuk sabar ya, karena ini udah full. Untuk jawabannya A tambah B sama dengan hasilnya 3 dan 4. Menurut saya sih begini. Cuma hampir sama sih. Cuma beda penulisannya. Boleh juga pakai itu. Oke, saya akan ke soal selanjutnya lah ya. Baik. Boleh. Karena sudah merasa bosan dengan soal tadi. Apa sih perbedaan secara singkat antara independence, dependence, dan column space? Jadi, oke, kita bahas dari independence ya. Jadi, kalau dari independence sendiri itu, dia tidak memiliki kombinasi dari setiap kolom matriks. Dan independence itu tidak bergantung secara linear. Nah, kalau dependence itu, dia memiliki kombinasi dalam setiap kolomnya. Dan dependence memiliki ketergantungan linear pada baris atau kolom matriks. Nah, kalau dari column space itu dia memiliki garis di dalamnya itu terdapat di 3D, artinya memiliki satu independence. Dan di dalam Oke. artinya memiliki 2 independence. Ruang di alam 3D artinya memiliki 3 independence. Oke, nampaknya sih cukup paham sih tentang perbedaan secara singkatnya lah ya antara dependers, independers, dan column space. Oke, mari kita ke soal selanjutnya lah ya. Saya ingin bertanya juga, ini mungkin soal terakhir mungkin ya.
bagaimana sih cara kerjaan soal contoh soal perkalian matriks? Ini saya ada soalnya nih. Saya buka papan lagi. Oke, baik, baik. Terdapat A sama dengan 1, 2, 3, 4. Lalu ada B sama dengan 5, 6, 7, 8. Ini sih soal saya yang saya mau tanya cara kalikannya. Seingat saya dia ada 2 cara, tapi pilih salah satu aja lah ya, yang gampang. Oke, baik, baik. Jadi, mari kita bahas ya. Jadi, di sini kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Kan tadi AB. A-nya itu adalah 1, 2. 3, dan 4. Iya, Sedangkan B-nya 5, 6, 7, 8. Ya. kita bisa menggunakan rumus begini. Row Rowan. 1. Ya, kayak baris pertama kali. Ya, begitu rumusnya. Jadi kalau kita ya, sedikit ngelek. Oke, mari kita lanjut. Jadi dari rumus yang tadi kita bisa buat seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa kalikan dengan B-nya. 5 dan 7. 5 dan 7. Nah, terus Bentar Bung, sepertinya di layar saya ini nggak nampak sih. oke, Apa mari kita jeda sejenak ya. apa saya yang kasih aja ya? Iya, mungkin sudah terlalu lama, jadi agak ngelek ya mungkin ya. Oke, jadi Eh, mungkin saya terangi aja lah ya biar agak cepat. Jadi kita Oke. mempunyai rumus yaitu adalah R1 dikali B1 terus ada R2 dikali B2. Lalu kita bisa pada barisan pertama kita bisa dapat 1 kali 5, 3 kali 5 ditambah 2 kali 7, 4 kali 7. Gini sih, lebih ke gini sih. Lalu pada hasilnya 19 dan 43. Nah, cara untuk mendapatkannya itu gimana? Nah, itu bisa dilakukan dengan cara begini. Ini ya. Bentar, kita hapus dulu. Jadi bisa begini. Kan ini tadi begini ya. Nah, ini 5, ini 7. Jadi kita bisa menggunakan cara seperti ini. Ini kali ini kali ini. Nah, tinggal dikali saja. Habis itu kita dapat hasilnya itu. Jadi 1 kali 5 itu kan 5. Tambah 2 kali 7 itu kan 14. Nah, kita tinggal tambahin saja. 14 tambah 5 itu 19. Dan di bawahnya juga seperti itu. 3 dikali 5, 4 dikali 7. Jadi hasilnya 43. Jadi totalnya itu 19 per 43. Nah, begitulah Bang Stephen. Mungkin buat cara-caranya biar saya kasih lihat lah ya buat terakhir kali ini ya. Jadi ada pada kasus AB1 yang kayak tadi jawabannya
Yang kita udah kerjain itu adalah 1943. Lalu kita ke AB2 dengan cara yang sama. 1 kali 6, 3 kali 6 ditambah 2 kali 8, 4 kali 8. Lalu mendapatkan hasil 22 dan 50. Hasilnya ini 22 dan 50. Kurang lebih begitu sih caranya. Kita udah dapat dua-duanya nih. Iya. Namanya, ya. A dan Jadi kita tinggal masukin aja AB. AB masukin aja jawabannya. Jadi Kalikan. itu ya 19 dan 43, A-nya itu 19 dan 43. tinggal gabungkan aja. 22 dan 50. Jadi jadilah AB itu jawabannya. 43 dan 22 50. Nah, Iya, jadilah inilah hasil jawaban dalam perkalian matriks. 3 rumus, row 1 dikali B1, row 2 dikali B1. Pada hampir sama lah. Cuman beda pada ditulis nomor angka-angkanya aja. betul. Oke, jadi kayak ini aja sih. Jelasin satu cara aja mungkin. Oh. Mungkin sampai sini saja ya. Ya boleh sih. Sekian dari podcast kita lah ya kali ini ya. Sekian ya. Ya. Maaf kalau ada salah kata dari kami dan ada kurangnya. Ya pasti kurangnya tadi di papannya lah ya, agak kurang soalnya dari HP. Mohon dimaafkan lah ya. Mohon dimaafkan. Sekian dari kami ya. Terima kasih. Oke.